Dalam rangka peringati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 serta menghadapi tahun politik, Kapolres Bovendigul mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Asisten 1 Sekda Kabupaten Bovendigul, Dr. Viviana, mengatakan kepada organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan indikator kinerja kunci dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah 2 topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Sabtu 6 Juli 2024. Bersama saya, Saferia Donggio, inilah Info Digul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 serta menghadapi tahun politik, Kapolres Bovendigul mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Bovendigul menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pada peringatan HUT Bayangkara ke-78 kali ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama dalam menjaga Kamtibnas, terutama dalam situasi politik yang tengah berlangsung. Kapolres Bovendigul AKBP Ikomang Budiarta mengungkapkan, dengan HUT Bayangkara ke-78 dan di tahun politik ini, ia mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama menjaga Kamtibnas demi lancarnya tahapan pilkada hingga selesai. Dan ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama pilkada. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, saya selaku Kapolres menyampaikan di tahun yang ini, di tahun politik ini, mari kita jalin kerjasama yang sangat kontinus untuk menjaga Kamtibmas dan lancarnya jalannya tahapan pilkada sampai selesai. Jadi saya berharap seluruh stakeholder yang ada di Bovendigul bekerja sama, kita amankan, lancarkan jalannya tahapan pemilu kada 2024 di Bovendigul. Itu aja. Selain itu, Kapolres juga menghimbau agar semua pihak dapat menghindari potensi konflik atau gangguan keamanan selama proses pilkada berlangsung. Upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi ancaman terhadap keamanan publik menjadi prioritas utama Polri dalam mengawal proses demokrasi. Dengan semangat Bayangkara, Kapolres Bovendigul berharap sinergi antara Polri dan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari keberadaan Polri dalam menjaga keamanan di daerah ini, terutama dalam masa-masa penting seperti tahapan pilkada. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Bovendigul telah terkendali dengan baik selama 3 tahun terakhir. Periode kepemimpinan Kapolres yang disebutkan telah berhasil mempertahankan stabilitas keamanan di Bovendigul meskipun beberapa permasalahan kecil tetap ada. Ketua DPR menyatakan apresiasinya terhadap upaya Kapolres dan jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah ini. Ketua DPR Kabupaten Bovendigul Athanasius Koknat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi dari Kapolres beserta jajarannya selama 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, Athanasius mengatakan dirinya melihat bahwa situasi keamanan di Kabupaten Bovendigul dapat dikatakan terkendali dengan baik, tidak mengalami gangguan keamanan yang signifikan, dan setiap permasalahan yang timbul cenderung bersifat lokal dan dapat diselesaikan dengan cepat. Apa arti makna Bayangkara di Bovendigul? Yang kami coba ikuti perkembangan tugas pokok kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Kapolres dalam 2-3 tahun terakhir, puji Tuhan terkendali. Tidak ada kegiatan-kegiatan situasi Kamtibmas yang signifikan dalam konteks yang lebih besar. Jadi semua itu keadaan pada kegiatan yang datar, kegiatan Kamtibmas yang datar dalam arti
situasi lingkungan yang dalam skala kecil. Ketua DPR juga menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Dia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dan kepolisian dalam menjaga keamanan. Athanasius juga mengungkapkan, dengan momentum HUT Bayangkara di Bovendigul ini tidak hanya sebagai ajang perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menguatkan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dengan momentum peringati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78, Kodim 1711 Bovendigul mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam memberikan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Komandan Kodim 1711 Bovendigul mengungkapkan dengan pentingnya peran Polri dapat memberikan pengaruh dan manfaat positif bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul.
Dandim 1711 Bovendigul menegaskan bahwa Polri bukan hanya sekedar lembaga penegak hukum, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi masyarakat. Polri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas sosial dan keamanan di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai upaya dan dedikasinya, Polri mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Resa Salampa mengatakan, dengan HUT Bayangkara ke-78 ini, Polri memiliki pengaruh dan manfaat khususnya bagi masyarakat Bovendigul, serta lebih presisi melihat situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat, dan Polri maju terus. Saya atas nama TNI dalam hal ini Kodim 1711 Bovendigul mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkari ke-78. Semoga Polri semakin memiliki pengaruh atau manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bovendigul, dan semakin presisi melihat situasi dan keamanan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Maju terus Polri dan Tuhan memberkati. Peringatan HUT Bayangkara ke-78 juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung serta bekerja sama dengan Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bovendigul. Dengan adanya semangat Bayangkara, Polri dan Kodim 1711 Bovendigul berharap dapat terus bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan daerah ke depannya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Asisten 1 Sekda Kabupaten Bovendigul, Dr. Viviana mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan indikator kinerja kunci dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rapat koordinasi Janadak, Asisten 1 Sekda Bovendigul, Dr. Viviana menyebutkan masih banyak OPD yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, di mana indikator kinerja kunci harus benar-benar diperhatikan karena menjadi tolak ukur keberhasilan dari organisasi perangkat daerah dalam hal menjalankan program pembangunan maupun pelayanan pemerintahan. Dirinya melihat di Kabupaten Bovendigul para organisasi perangkat daerah kinerjanya masih sangat lemah. Hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian pemerintah pusat terhadap bupati. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi tersebut, dirinya tekankan agar para OPD lebih konsisten dalam bekerja sehingga indikator kinerja kunci tersebut bisa lebih maksimal dikerjakan. Lanjutnya dirinya mengatakan, kinerja para OPD juga merupakan rapot bupati yang akan dinilai oleh pemerintah pusat, dan tata pemerintahan Kabupaten Bovendigul juga menilai indikator kinerja kunci dari beberapa OPD terlihat belum maksimal. Dirinya juga mengarahkan agar para OPD bekerja dengan kolektif, tidak perorangan, di mana kepala OPD harus memberikan penerangan tentang apa yang harus dikerjakan, karena dirinya menilai masih banyak OPD yang belum mengetahui tentang tupoksi mereka. Jadi kadang saya mau ingatkan, ini tidak semua OPD, tapi di saat saya bertemu dengan OPD saya ingatkan, mungkin kesehatan sudah ya, yang ada namanya indikator kinerja kunci. Ada beberapa OPD yang masih belum melakukan itu. Saya salah atau tidak, saya hanya mengingatkan BP4D melihat juga, karena agak lemah saya melihat mereka dalam melihat apa sih kinerja kita yang berdampak pada pelayanan pemerintahan ini, ya, penyelenggaraan pemerintahan. Itu raportnya bupati di Tata Pem itu selalu menilai ada, ya. IKK banyak loh yang belum, ya. Paling banyak itu ada Perindakop hanya 3. Terus kenapa? Ibu tidak ada anggaran. Jadi tolong mulai dilihat, kita tidak kerja serabutan, kita kerja kolektif, tidak perorangan. OPD, kepala OPD juga harus dicekokin dengan ini loh pekerjaanmu, memang kita harus mulai detail sekarang. Jangan menganggap bahwa OPD itu dia sudah tahu, tidak. Dengan situasi OPD sekarang, saya pikir tidak terlalu banyak tahu itu mengenai apa yang harus dilakukan, ya.
Dirinya juga berharap agar BP4D bisa mengarahkan para OPD dalam perencanaan program pembangunan dengan melihat indikator kinerja kunci mereka agar penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Boven Digul bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengungkapkan hasil temuan terkait laporan keuangan tahun anggaran 2023. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul masih mengutamakan perjalanan dinas dalam pengelolaan anggaran. Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan, Julius Dance Hukubun menyampaikan bahwa BPK telah menemukan bahwa sejumlah OPD di Kabupaten Boven Digul cenderung mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas secara lebih besar dibandingkan dengan alokasi untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran di beberapa OPD. Ada kecenderungan untuk lebih memprioritaskan perjalanan dinas dibandingkan dengan penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketua Pansus LHP BPK, Julius Dance Hukubun mengungkapkan,
Dalam rekomendasi BPK terkait hasil laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, banyak temuan dinas-dinas dalam pengelolaan anggaran mengutamakan perjalanan dinas dan tidak sesuai dengan hal yang mereka lakukan dan hasil rekomendasi BPK dalam alokasi anggaran perubahan. Jangan perbanyak program belanja modal tetapi mengutamakan peningkatan SDM dan kesejahteraan staf. Dinas-dinas ini lebih banyak mengutamakan perjalanan dinas, ya. Di dalam rekomendasi BPK ini banyak sekali temuan tentang perjalanan dinas tidak sesuai dengan hal yang mereka lakukan. Jadi rekomendasinya itu supaya di dalam pelaksanaan APBD perubahan jangan terlalu banyak itu melakukan pekerjaan belanja modal, tapi lebih banyak difokuskan ke peningkatan SDM, ya, kesejahteraan anggota ASN itu sendiri. Karena percuma perjalanannya begitu banyak, tapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Oleh sebab itu penyimpangan ini harus dikurangi. Lebih lanjut, Julius Dance Hukubun menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran publik untuk kepentingan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan DPR Kabupaten Bovendigul juga akan mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengelolaan anggaran di OPD, khususnya dalam hal pengalokasian dana untuk perjalanan dinas. DPRK Bovendigul akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kodim 1711 Bovendigul telah berhasil melaksanakan gerakan nasional ketahanan pangan selama 2 tahun terakhir dengan merintis lahan seluas 2 hektar. Keputusan untuk membuka lahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kodim dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Melihat pentingnya memiliki sumber daya pangan yang cukup di wilayah ini, sehingga Kodim 1711 Bovendigul memilih untuk membuka lahan dan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat mendukung ketersediaan pangan lokal. Meskipun menghadapi tantangan dari kondisi cuaca yang tidak selalu mendukung, Kodim 1711 Bovendigul tetap optimis dan terus mengupayakan hasil yang maksimal dari lahan yang telah dibuka. Dijelaskan Perwira Seksi Teritorial Kodim 1711 Bovendigul, Kapten Infantri Warsito, bahwa cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama. Meski tidak menyebabkan gagal panen, namun intensitas curah hujan yang tinggi seringkali mengakibatkan penurunan kualitas sejumlah tanaman saat dipanen. Untuk saat ini dan yang kemarin-kemarin kita melaksanakan kegiatan penanaman, pernah kita bukan gagal, tapi ada kerusakan, yaitu curah hujan yang tinggi. Full base kita itu di dalam itu ada agak busuk, ya, ada yang busuk. Di luarnya bagus, tapi yang di dalamnya itu busuk karena curah hujan yang sangat tinggi. Setelah itu panas tinggi, panas sekitar 40-an itu, sehingga dia punya ketahanan kemungkinan itu bisa menyebabkan kebusukan itu. Warsito juga mengungkapkan, Kodim 1711 Bovendigul telah berhasil membudidayakan sejumlah besar jenis sayuran dan buah-buahan. Di antara hasil yang berhasil mereka tanam adalah sawi, kubis, kangkung, kacang panjang, terong, jagung, serta buah-buahan seperti rambutan, durian, dan kelor. Upaya Kodim 1711 Bovendigul dalam mendukung ketahanan pangan tetap berlanjut dengan penuh semangat. Warsito menambahkan bahwa meskipun menghadapi tantangan, mereka terus berupaya mengoptimalkan hasil panen untuk mendukung ketersediaan pangan di wilayah ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nu bagen, gup bagenep, gup bagenep, nu bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Safari Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.